Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, sekali ini saya nge-review untuk Mitsubishi Exos Ultimate Diamond Sense Single Tone. Nah, ini adalah unit yang warna graphite grey metallic ya. Untuk yang warna graphite grey metallic ini yang single tone, dia perbedaannya ada di atas ini nih. Kalau yang varian yang two tone, dia bagian atapnya sini hingga ke spoiler, bagian atas sini juga sama shark fin antenanya, itu dia warna hitam metalik. Nah, tapi ini yang warna single tone ini dia jadi nyatu sampai ke atap juga. Untuk yang warna single tone ini dia hanya tersedia untuk yang warna abu, ini seperti ini, abu graphite grey metallic, lalu jet black mica. Nah, ini untuk bagian eksteriornya, dia bagian depannya seperti ini dia. Lampunya modelnya T-shape LED. Ini di sini ada lampu untuk yang bagian daytime running lights-nya ya, lampu senja. Lalu di sini juga ada headlamp beserta dengan high beam-nya atau lampu jauh. Lalu di bagian bawah sini juga ada lampu kabutnya sudah LED juga. Untuk grillnya dia depannya modelnya hex, modelnya seperti ini dia. Lalu di sini juga ada sensor adaptifnya juga di sini. Ini ada tempat untuk plat nomor. Lalu di bagian sini juga ada aksen warna silver untuk di bagian lampu depannya seperti ini. Untuk velgnya dia two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam, 18 inch. Lalu untuk kaca spion dia modelnya sudah auto folding. Di sini ada lampu sen. Lalu ini dia warna cover kaca spionnya ini nyatu dengan warna body ya kalau untuk yang warna single tone. Lalu untuk model kuncinya dia yang Exos DS dia kuncinya seperti ini dia. Di sini ada untuk tombol buka pintunya, lalu untuk pengunci pintunya, dan di sini untuk bukaan bagasinya. Kaca spion sudah auto folding. Lalu di bagian sini juga ada icon untuk blind spot monitoringnya. Nah, interiornya seperti ini dia. Ini dia interiornya warna hitam, full black. Dia synthetic leather. Tapi untuk material joknya ini sudah dilengkapi dengan sistem anti heat guard, jadi anti panas. Jadi gunanya kalau misalnya mobil ini kejemur matahari, panas terik, joknya tidak akan sepanas seperti synthetic leather pada umumnya. Lalu di bagian sini juga ada untuk tombol pembuka pintunya juga ya. Ini untuk buka kuncinya, lalu ini untuk mengunci pintu mobilnya. Dan ini untuk kontrol kaca spionnya di sini. Ini untuk bagian spion kiri, spion kanan, lalu di sini juga ada tombol untuk auto retract-nya. Jadi untuk melipat spion dua sisi bisa pencet dari tombol sini. Untuk power window di sisi driver sudah automatic power window, dan ini untuk pengunci pintu jendelanya. Untuk panelnya dia di sini modelnya heksagonal seperti ini ya. Lalu di sini juga ada soft touch panelnya juga di bagian door trim panelnya. Untuk audio dia dari Yamaha premium 8 speaker. Ini bagian di pilarnya, speaker di bagian pilarnya. Lalu di bagian pintunya seperti ini. Untuk steeringnya dia modelnya 3-spoke seperti ini dia. 3-spoke dia dilengkapi dengan aksen warna piano black. Di sini ada tombol untuk adaptive cruise controlnya. Lalu di sini for collision mitigation. Ini untuk kontrol sistem kecepatannya, cruise controlnya. Lalu di bagian sini ada tombol untuk kontrol MID-nya seperti ini, kiri kanan. Ini untuk volume. Lalu ini untuk skip soundtrack ataupun stasiun radio. Ada tombol untuk media dan back juga. Untuk bagian airbagnya dia di bagian depan sini ada dua. Lalu ada curtain wall airbag juga di sini, dan di side airbagnya juga ada. Jadi total airbag ada 6. Lalu di bagian sini juga ada sistem untuk auto high beam juga. Ini untuk lampu senja dan ini untuk lampu utamanya. Lalu di bagian lampu kabutnya seperti ini. Ini untuk lampu sen kiri dan kanan. Lalu di bagian sini ada kontrol untuk wipernya juga. Ini ada settingan untuk kecepatan wipernya, intermittent wiper seperti ini. Lalu untuk steeringnya pun juga sudah telescopic steering juga seperti ini, tilt and telescopic. Lalu di bagian tombol sini juga ada tombol untuk pembuka bagasinya, dan ini untuk headlamp adjusternya atau kemiringan lampu. Kalau untuk bukaan bagasinya bisa pencet dari sini tombolnya ya. Untuk speedometernya dia 8 inch digital. Lalu untuk di head unitnya dia 12,3 inch seperti ini. Ini ada tampilan animasinya juga. Nah, untuk di speedometernya ini dia 8 inch ukurannya dia. Ada panel-panelnya seperti untuk yang informasi. Kalau untuk panel informasinya seperti ini. Panel informasinya ada computer drive, ada computer drive 1 dan 2.
Lalu di sini juga ada Eco Drive juga, ada Skor Eco. Lalu di sini juga ada untuk ketersediaan BBM ya, jarak hingga kosong di sini bisa terlihat. Lalu di sini juga ada display untuk AYC dan kontrol rodanya atau Active Yaw Control. Dan di sini juga ada untuk tekanan ban, tekanan angin bannya bisa terlihat di sini. Ini arah kompas. Lalu ini untuk stasiun radionya atau media, informasi media. Dan ini panel untuk radar adaptifnya. Lalu di sini juga ada informasi dan ini pengaturan. Di bagian pengaturan ini dia ada tipe tampilan. Tipe tampilannya dia ada 2 jenis seperti ini. Ini yang model informasi, panel informasi. Jadi kalau panel informasi dia kecepatannya ada di sini. Lalu untuk putaran RPM mesinnya dia ada di sini. Nah, lalu di sini juga selain tipe tampilan ini juga ada yang satuan miles per hour-nya ya, atau subunit kecepatan. Untuk satuan miles per hour, ada bantuan pengemudi juga seperti sistem FCM, Forward Collision Mitigation. Lalu di sini juga FTM-nya bisa disetting untuk yang jarak jauh, dekat, sehingga tengah. Ada bisa di mute juga. Lalu di sini juga ada sistem kontrol untuk blind spot warning-nya ya. Blind spot warning-nya bisa dimatikan dan bisa diaktifkan juga. Lalu di sini juga ada RCTA atau Real Cross Traffic Alert. Sensor parkir juga di sini bisa dinyalakan. Lalu di sini juga ada lead car departure notification. Ada yang settingannya untuk yang lebih awal, standar, dan hingga nanti. Lalu di sini juga ada anti skid control juga, ASC. Nah, di sini juga ada untuk yang settingan TPMS. TPMS-nya bisa disetting untuk yang sistem KPA, PSI, atau bar. Lalu di sini juga ada untuk layar informasinya seperti lampu aksen. Lampu aksennya bisa dinyalakan untuk yang hingga 4, level 4. Lalu ada pintu bagasi, alarm istirahat, efek suara tanda belok, ada tombol, bahasa. Bahasanya bisa disetting untuk yang Inggris atau Jepang. Dan di sini juga ada bahasa lainnya. Lalu di sini juga ada settingan unit seperti konsumsi BBM untuk yang liter per 100 km atau kilometer per liter. Lalu di sini juga ada settingan temperatur untuk yang satuan Celcius dan Fahrenheit. Ada yang untuk maintenance dan factory reset. Nah, untuk AC-nya dia modelnya seperti ini, dia sudah sistemnya dual zone. Untuk start stop engine-nya ada di sini. Untuk panel AC-nya pun sendiri dia bisa kecepatannya bisa disetting hingga 8 kecepatan seperti ini. Lalu di sini juga ada auto, ada yang untuk sirkulasi udaranya. Ini untuk sirkulasi di dalam. Ada arah semburan angin juga seperti ini. Ada settingan synchronize juga. Jadi synchronize itu hanya bisa disetting dari sisi driver, dan paling panas ini suhunya ada di 32 derajat Celcius. Seperti ini. Nah, kalau misalnya di sisi co-drivernya di setting, maka sistem synchronize-nya akan langsung mati sendiri. Jadi synchronize hanya bisa disetting dari sisi driver. Lalu di sini juga bisa di on offin. Ini ada yang mode dry juga ya. Lalu di sini juga ada front defogger, ada yang max cool juga. Di sini juga ada tombol untuk rear defogger. Ada untuk settingan memori juga. Nah, lalu di sini juga ada adapter port. Lalu di sini juga ada untuk USB yang Type A dan Type C ya. Di sini ada support untuk sistem wireless charging juga. Nah, lalu untuk di head unitnya di sini, dia modelnya 12,3 inch. Di sini ada panel radio. Untuk panel radio ini dia bisa simpen hingga 12 stasiun radio. Dan ini. Lalu di sini juga bisa terlihat station listnya. Ada banyak di sini station listnya ya. Nah, lalu di sini juga ada optionnya juga seperti radio information. Lalu di sini juga ada radio settingsnya juga. Untuk noise controlnya dia bisa hi-fi, balance, dan low noise. Nah, lalu di sini juga bisa ada yang untuk scan stasiun radionya. Lalu di sini juga ada untuk yang set untuk stasiun AM, Bluetooth, USB, iPod. Dan ada sumber lainnya juga di sini.
Sumber lainnya di sini juga bisa terlihat untuk yang Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink. Untuk Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink ini sudah wireless, jadi cukup connect Bluetooth saja. Lalu di sini juga bisa terlihat juga untuk yang panel media information display. Information display seperti untuk yang panel customize ini. Kalau customize ini dia bisa ada tampilannya untuk voltase aki, lalu untuk jam dan hari dan tanggal, dan ini driving score. Nah, ini untuk panel adventure-nya seperti ini, dia ada yang untuk lokasi atau ketinggiannya. Lalu di sini juga ada tilt angle-nya juga, ada direction, arah kompas, reliable juga bisa terlihat di sini. Steeringnya dia bisa terlihat putarannya. Lalu di sini juga ada sistem AYC-nya juga ya. Kalau untuk AYC-nya juga putaran rodanya bisa terlihat. Nah, ini untuk traction control-nya pun juga bisa terlihat di sini. Lalu di sini juga ada untuk yang responsif juga. Responsif seperti untuk torsi, lalu acceleration, dan untuk fuel economy atau konsumsi BBM-nya. Driving score-nya juga bisa terlihat di sini. Ada yang nilaian untuk akselerasi, setir, dan pengereman. Lalu di sini juga ada vehicle information. Vehicle information seperti untuk yang avionics display, dia avionics display-nya tampil seperti ini dia. Lalu di sini juga ada altitude atau ketinggian, posisi ketinggian kendaraan ya. Nah, lalu di sini juga ada driving score, fuel economy-nya, lalu di sini juga ada eco score juga. Nah, eco score-nya dia bisa seperti ini. Ada yang avionics display-nya juga. Lalu di sebelahnya sini juga ada yang untuk yang phone dan clock atau jam. Kalau untuk jamnya ini dia bisa ada bervariasi jamnya tampilannya. Dia ada ini yang model pertama, ini model kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7, 8, dan ini yang ke-9. Jadi dia untuk jam dia ada modelnya, ada 9 model tampilannya. Lalu di sini juga ada air conditioning. Air conditioningnya dia bisa terlihat di sini arah AC-nya dari mana datangnya. Lalu di sini karena ada ion nano E-nya aktif, maka dia ada gambar ikon gelembungnya ini seperti ini. Nah, lalu di sini juga ada tampilan lainnya seperti all menu-nya. Kalau untuk all menu-nya seperti ini dia. Ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, sumber audio. Lalu di sini juga ada phone juga, ada multimeter display-nya juga. Multimeter display-nya tadi seperti ini yang untuk adventurous, reliable, responsive, driving score, dan customize. Nah, lalu di sini juga ada tambah lainnya juga, panel lainnya seperti untuk yang settingsnya juga. Kalau untuk settingsnya dia bisa untuk settingan Bluetooth, WiFi, display, wallpaper player, kamera. Nah, displaynya dia bisa disetting juga untuk kecerahan layarnya. Lalu di sini juga ada wallpaper player. Wallpaper playernya dia ada 4 jenis yang live wallpapernya. Lalu untuk yang gambar pasifnya dia ada 3 jenis seperti ini. Nah, kalau untuk yang live wallpapernya seperti ini dia modelnya. Lalu di sini juga ada untuk yang juga untuk USB photos, jam, car information, lalu settings, air conditioner, dan drive mode. Ada juga maintenance. Kalau untuk drive mode ini di unit Exhaust dia tuh ada 4 jenis ya modenya. Ada yang mode normal, wet, gravel, lalu di sini juga ada matte juga. Jadi ini disesuaikan untuk kondisi jalan tertentu. Kalau lagi mode normal itu berarti mode biasa. Kalau misalnya lagi hujan atau jalan yang licin bisa pakai mode wet. Untuk di jalanan berpasir bisa pakai gravel. Matte kalau lagi di kondisi jalan berlumpur. Nah, lalu di bagian sini kaca spionnya dia modelnya sudah auto dimming seperti ini. Ini bisa di nonaktifkan juga ya untuk sistem auto dimmingnya. Lalu di sini ada tombol untuk yang status pintu terbuka, ada untuk lampu bacanya. Lalu di sini untuk lampu baca sisi kiri dan sisi kanan seperti ini.
Ada tempat kacamata juga di sini. Untuk sun visor dia sudah dilengkapi dengan vanity lamp dan vanity mirror. Ini di sisi co-drivernya. Lalu ini di sisi drivernya seperti ini dia modelnya. Ada vanity mirror dan vanity lampnya juga. Lalu untuk di parking brake-nya dia modelnya sudah EPB. Lalu di sini juga ada auto hold juga, ada cup holder juga di sini, 2 buah cup holder. Untuk di konsol box-nya dia seperti ini dia. Ada untuk sistem pendinginannya juga. Untuk sistem pendinginannya diputar di sini. Kalau ini lagi mati dan ini untuk lagi diaktifkan. Lalu di sini juga ada glove box juga seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris keduanya. Di sini juga ada tombol untuk kecerahan layarnya, bisa disetting juga seperti ini. Untuk setting kecerahan layarnya seperti ini. Ini kalau lagi di siang hari, kalau misalnya lagi di malam hari atau lagi nyala-nyala lampu, bisa disetting juga kegelapannya seperti ini. Ya. Lalu di bagian bawah sini juga ada kisi-kisi AC juga ya, ventilasi, ada mini konsol box juga di sini. Nah, untuk bagian mesinnya pun juga seperti ini dia modelnya. Bagian mesinnya dia 1500 cc bensin dengan tenaga outputnya di 108 PS ya. Kode mesinnya dia model 491, ada engine cover juga di sini. Nah, ini untuk bagian lampunya dia, kalau untuk lampu kondisi lagi nyala standby dia lampunya bisa nyala seperti ini. Lalu di baris kedua ini juga ada armrest juga ya. Kalau untuk armrestnya ini bisa dibuka juga. Armrestnya ini juga sudah dilengkapi dengan cup holder juga seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk phone pocket juga ya, atau tempat taruh HP di sini. Di sini juga ada tempat tray juga ya, mini tray juga di sini untuk taruh barang-barang kecil juga. Ada tempat untuk taruh gelas juga, cup holder di sini. Untuk di baris kedua ini juga ada aksen piano blacknya juga di sini. Lalu di sini soft touch panel, synthetic leather warna hitam. Nah, lalu di sini juga ada lampu untuk satu pintu terbukanya di sini. Ada lampu bacanya juga yang bagian sisi kanan dan kiri ya. Ini untuk dimatikan. Lalu sini juga ada untuk hand grip juga ya. Hand grip dia ada di semua baris, semua tempat seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada kisi-kisi AC juga ya. Ini untuk yang status mati anginnya, kalau mati dan dimatikan anginnya seperti ini. Kalau untuk anginnya diaktifkan bisa dibuka ke atas seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada untuk charging port juga ya. Ada Type A dan Type C di sini, USB. Lalu untuk di bagian di atasnya sini, bagian spoiler, untuk yang di varian Diamond Sense dia sudah dilengkapi juga dengan tambahan spoilernya seperti ini dia. Untuk antena dia modelnya shark fin antena. Untuk bagasinya pun juga sudah dilengkapi dengan power back door dan kick sensor seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada tempat untuk ban serep juga, spare tire di sini. Ini bisa diturunkan juga untuk mendapatkan kapasitas bagasi yang lebih luas. Lalu di bagian sini juga ada tempat taruh barang seperti ini. Untuk tooling kitnya ada di bagian sini, bagian sisi kanan mobil di bagasinya. Tooling kitnya ada alat dongkrak. Lalu di sini juga ada untuk kunci ban juga. Ini dongkraknya di sini. Ini ada alat untuk towingnya. Seperti ini. Nah, lalu di bagian sini ada yang untuk kontrol tutup bagasinya aja dan auto lock. Kalau untuk sistem auto lock, jika dipencet ini, status mesinnya sudah mati, maka kalau dipencet ini dia akan tutup bagasinya sendiri dan langsung kunci pintu mobilnya. Tapi karena ini mesin masih nyala, maka kita akan tutupkan di sini. Lalu di bagian sini juga ada kamera mundur juga. Untuk lampu plat nomor sudah LED dia, warna putih. Seperti ini. Di bagian sini juga ada sensornya juga, ada untuk sensor parkir. Ini bagian sensor RCTA-nya. Ini untuk sensor parkirnya ada di sisi sini. Lalu di sini juga ada tempat untuk plat nomor di sini. Untuk harganya ada di 426.850.000.
Dan untuk informasi pemesanan beserta test drive bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.